Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, sholatan wassalamun ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pelaporan keuangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, bicara tentang pelaporan keuangan BUMDes tentunya akan sangat ada kaitannya dengan penata usahaan BUMDes. Karena pelaporan keuangan itu sendiri dihasilkan dari penata usahaan keuangan. Nah, bicara terkait dengan penata usahaan keuangan, timbul satu pertanyaan. Kira-kira buku-buku apa saja, pembukuan apa saja yang harus dipersiapkan oleh pengelola BUMDes atau pengurus BUMDes? Tentunya yang pertama yang sangat penting itu adalah buku kas, di mana buku kas tersebut untuk mencatat setiap transaksi-transaksi yang terjadi pada BUMDes tersebut, baik itu kas masuk maupun kas keluar. Di samping itu juga diperlukan buku-buku pembantu seperti pembantu hutang misalnya, kemudian pembantu piutang, pembantu perlengkapan, pembantu peralatan, buku pembantu gaji, dan buku pembantu beban lainnya. Beban lainnya itu seperti beban listrik dan sebagainya. Kemudian timbul pertanyaan, kalau di akuntansi itu kan ada buku pembantu bank. Nah, untuk zaman sekarang saya pikir sudah tidak diperlukan lagi, karena terkait dengan buku pembantu bank itu cukup kita suruh cetak rekening koran setiap bulannya atau sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan BUMDes. Jadi itu terkait dengan penata usahaan keuangan BUMDes. Selanjutnya kaitannya dengan pelaporan keuangan. Jadi berdasarkan pembukuan-pembukuan di penatausahaan tadi, tentunya nanti akan menghasilkan pelaporan keuangan BUMDes pada akhir tahun. Kira-kira minimal laporan-laporan apa saja yang harus disiapkan oleh pengelola BUMDes? Yang pertama tentunya adalah neraca. Karena di neraca itu akan terlihat berapa sudah aset yang dimiliki, hutang yang dimiliki, dan modal dari BUMDes tersebut yang sudah dimiliki. Kemudian selain neraca, pengurus BUMDes juga perlu mempersiapkan laporan perubahan modal atau sering juga disebut sebagai laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, laporan laba rugi untuk melihat tingkat laba atau rugi setiap tahunnya. Kemudian bila diperlukan juga bisa dibuat laporan arus kas. Nah, dari keempat laporan tadi itu tentunya bila diperlukan ada kondisi-kondisi yang harus dijelaskan dari penyusunan laporan keuangan itu, maka hal-hal tersebut tentunya dapat dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Jadi demikian secara singkat terkait dengan penatausahaan BUMDes dan pelaporan BUMDes. Nah, bila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penatausahaan dan penatausahaan dan pelaporan, silakan ditulis di kolom chat yang tersedia, yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.